Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Saudara sekalian, para pemirsa di mana saja Anda berada, bertemu dengan saya Mukhlis Dendros dalam acara Kultum Ramadan 1442 Hijriah 2021 Masehi. Selamat melaksanakan ibadah puasa. Sebentar lagi kita akan berbuka puasa. Insyaallah buka puasa bersama keluarga, bersama kerabat, atau juga bersama jamaah di masjid atau musola, atau di mana saja. Yang intinya kita melaksanakan ibadah puasa yang diakhiri dengan buka puasa setelah azan maghrib berkumandang. Saudara sekalian rahimakumullah, hikmah puasa itu banyak sekali. Bahkan dia tidak hanya menyehatkan fisik saja, tapi juga menyehatkan mental, menyehatkan pribadi kita. Bahkan di aspek kemasyarakatan, ibadah puasa yang dilaksanakan luar biasa manfaatnya. Bahkan Rasul menyatakan, man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan ketakwaan, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Dosa kita banyak sebagai manusia, ya, tapi ada dosa yang bisa terhapus dengan ibadah, termasuk ibadah puasa. Ada juga dosa itu akan terhapus setelah kita bertaubat, mohon ampun kepada Allah. Tapi berkaitan dengan hak-hak manusia yang pernah kita langgar, maka kita harus minta dulu restunya, maafnya, maka dosa itu insya Allah akan terhapus. Sehingga Rasul menyatakan Ramadan itu disebut dengan Syahrul Maghfirah, bulan ampunan, bagi yang mau dan mampu menggunakan kesempatan ini. Saudara pemirsa di mana saja Anda berada, mungkin juga ada dalam perjalanan, maka kami ucapkan selamat dalam perjalanan sampai kembali ke rumah bersama keluarga. Ada beberapa manfaat puasa yang dapat disampaikan. Manfaat puasa dan atau hikmah puasa. Yang pertama, hikmah puasa itu adalah membersihkan jiwa. Jiwa manusia itu penuh dengan keburukan-keburukan, congkak, sombong, takabur, kemudian zolim, tak mau taat kepada Allah. Ini watak negatif manusia, yang itu merusak jiwa, merusak iman. Maka dengan puasa datang perintah Allah, yaitu ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, hai orang-orang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa. Maka ketika itu kita bangkit, kita bersihkan jiwa ini, kita menjadi orang yang taat, yang tunduk, dan sedikit demi sedikit di bulan Ramadan kita kikis segala watak karakter jiwa yang kotor itu, sehingga menjadi bersih, menjadi suci. Sehingga Rasul menyatakan bahwasanya wajar dinyatakan oleh Rasulullah kalau seseorang telah selesai melaksanakan ibadah puasa, maka dia beridul fitri, fitrah, suci kembali dirinya, ibarat bayi yang tidak berdosa. Ini yang pertama. Yang kedua, rohani orang yang berpuasa itu baik, membagus. Rohani itu yang ada dalam jiwa kita. Bahwasanya manusia itu terdiri dari unsur jasmani dan unsur rohani. Unsur jasmani itu berupa materi,
Tapi unsur rohani dia tidak berupa materi, spiritual. Nah, dia akan bisa baik ya dengan melaksanakan ibadah. Kalaulah manusia itu rohaninya baik, maka kualitasnya melebihi malaikat. Sebab dia manusia, tapi rohaninya bagus, rohaninya baik dengan ibadah, termasuk ibadah puasa. Maka dia akan mengalahkan posisi malaikat, ya, dengan ketaatannya, ketundukannya, kebersihan jiwanya, dan juga rohaninya yang baik. Puasalah di antaranya bisa untuk menjadikan rohani orang itu baik, ya, sehingga rasanya kata Rasulullah, kalau Ramadan itu mau berakhir, sahabat menangis, sedih. Beda mungkin dengan kita ketika Ramadan berakhir, kita senang, gembira, karena kita berhari raya dan tidak lagi berpuasa. Tapi sahabat sedih, menangis, karena ibadah-ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan belum tentu bisa dilaksanakan di luar bulan Ramadan. Yang ketiga, hikmah puasa itu adalah mendidik kemauan. Manusia itu cenderung untuk malas, cenderung untuk tak mau berbuat, diam, tak mau bergerak. Tapi ketika Ramadan datang, kemauannya bangkit. Yang selama ini tidak pernah membaca Al-Quran, dia ambil Al-Quran kembali, dia baca. Yang selama ini mungkin tidak pernah berpuasa, tapi datang Ramadan dia berpuasa. Yang selama ini mungkin sholatnya compang-camping, sholatnya tak tertib, bolong-bolong, zuhurnya ke asaran, asarnya ke maghriban, maghribnya ke isaan, isanya ke subuhan, dan subuhnya ke jemuran. Maka di bulan Ramadan dia latih ya karakternya, dia latih sikapnya sehingga menjadi orang yang baik. Kemauan tadi dia bangkitkan di bulan Ramadan ini, sehingga Ramadan luar biasa membangkitkan ya kemauan kita kembali untuk berbuat yang lebih baik. Kemudian Ramadan juga aktivitas yang kita lakukan itu menahan nafsu, termasuk nafsu biologis, yaitu seks. Orang yang berpuasa pasti lemas, ya, seluruh tubuhnya lemas, haus, lapar, letih, dan insya Allah tak akan terangsang dengan hal-hal yang buruk. Apakah aurat wanita, ya, melalui segala macam aktivitas yang nampak di perjalanan segala macam. Nah, dengan puasa akan terkendalikan nafsu itu. Matanya juga akan terkendalikan dengan ghadul basar. Nah, seks itu berkurang di bulan Ramadan. Itu makanya Rasul mengatakan kepada pemuda, wahai para pemuda, kalau kamu sudah mampu untuk menikah, menikah. Mampu itu banyak faktor. Fisik, mental, ekonomi, ilmu pengetahuan, yang artinya mampu dia untuk tampil sebagai kepala keluarga pemuda tadi. Kalau kamu mampu, menikah. Tapi kalau tidak mampu, berpuasa. Perbanyak puasa. Karena puasa itu akan menurunkan nafsu libido, seks manusia. Ini. Kemudian, yang kelima, orang yang berpuasa itu selalu ingat dengan nikmat Allah. Rasul, kebahagiaan orang yang berpuasa itu dua. Nah, ketika dia berbuka dan ketika dia melihat amal-amalnya di akhirat. Ada juga ulama mengatakan kebahagiaan orang berpuasa itu dua. Yang pertama ketika berbuka dan kedua ketika Idul Fitri. Betapa bahagianya kita menahan lapar, haus dan segala sesuatu hal yang membatalkan puasa. Kita tahan sekian jam. Dan luar biasa kesenangan, kebahagiaan ketika menunggu saat-saat detik berbuka. Begitu menikmati minum, makan, walaupun tidak banyak, tapi sudah melepaskan lapar dan dahaga, sehingga suatu kebahagiaan, suatu kesenangan, dan ini merupakan nikmat Allah.
yang tentu kita syukuri. Kebahagiaan kedua adalah ketika Idul Fitri. Idul Fitri itu wujud kebahagiaan orang yang berpuasa. Jadi kalau ada orang yang ikut lebaran dengan pakaian baru, ikut ke masjid, sementara dia tidak puasa, hatinya mengatakan, gua kalah, tak mampu untuk puasa. Dan kebahagiaan yang ketiga adalah ketika berada di akhirat, melihat amal-amalnya. Di surga itu nanti ada pintu namanya Royan. Pintu itu yang akan memanggil orang-orang berpuasa. Orang-orang berpuasa lah yang akan melewati pintu itu. Tentu puasa yang baik, puasa yang benar. Sehingga ketika di akhirat, ya, ketika di surga, pintu itu merindukan orang-orang yang berpuasa ketika di dunia. Mensyukuri nikmat Allah. Kemudian hikmah puasa itu ada nilai sosial di dalamnya. Ada nilai sosial, berbagi. Barang siapa yang memberikan berbuka puasa kepada orang yang berpuasa, maka kata Rasul pahalanya sama dengan orang yang berpuasa, sedikit pun tidak dikurangi. Ada berbagi. Samping infak, sedekah, memberi makan, memberi minum, orang yang berbuka puasa, orang yang sahur, sehingga di situ nilai-nilai sosial itu berlangsung. Berbagi. Dan berbagi itu banyak dilakukan di bulan Ramadan. Nah, bahkan orang yang menyediakan buka puasa itu kadang-kala dia kebingungan. Sebab orang sudah punya semua, sudah mempersiapkan buka puasa. Nah, tapi dia berupaya berbuat untuk menyedekahkan. Apakah di masjid berupa takjil atau buka puasa, atau untuk nanti untuk mereka yang tadarus. Nah, banyak artinya pemberian yang bisa diberikan, disalurkan pada fakir miskin, pada panti asuhan, anak yatim, dan segala macam. Itu berlangsunglah kegiatan sosial. Dan yang keenam, yang ketujuh, puasa itu akan menjadikan kita orang yang takwa. Untuk menjadi orang yang takwa itu sulit. Ya, banyak jenjang-jenjang yang harus dilalui. Dari muslim, mukmin, muhsin, mukhlis, baru muttaqin, yaitu bertakwa. Tapi kita bisa melakukan itu di bulan Ramadan, bisa meraihnya. Kalau kita mampu ya untuk meraih itu. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu dari hamba-hambaku adalah orang yang bertakwa. Target puasa juga la'alakum tattaqun, agar meraih derajat takwa. Ini hikmah puasa yang bisa kita petik ya dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita bisa untuk meraih hikmah-hikmah ini dengan benar, dengan baik, sehingga puasa itu tidak berlalu kosong begitu saja. Ada hikmah yang bisa diambil. Barang siapa yang berpuasa hanya haus dan lapar saja, kata Rasulullah, maka dia nggak mendapat apa-apa. Demikian. Lebih kurangnya mohon maaf. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.